Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Para pemirsa Nusantara TV yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, pada bulan yang baik ini, kita bertemu kembali untuk membahas hal-hal yang menjadi keseharian kita dalam perspektif Islam. Dalam Islam, selain persoalan ibadah, persoalan muamalah juga mendapat perhatian yang besar dalam Islam. Karena muamalah menjadi salah satu bentuk aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, seperti aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas perdagangan, aktivitas sosial, dan aktivitas budaya. Para pemirsa Nusantara TV yang budiman, pada dasarnya muamalah ini dalam Islam diperbolehkan, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, sampai nanti ada satu ketentuan yang melarangnya. Tentu saja ini bersumber daripada Al-Quran, Sunnah Nabi, perkataan ulama, ataupun fatwa yang sudah dikeluarkan oleh ulama. Ini wajib untuk kita ikuti. Nah, salah satu bentuk muamalah yang banyak kita praktekkan sehari-hari adalah aktivitas ekonomi. Kita ketahui bahwasanya aktivitas ekonomi ini kita bagi ke dalam tiga. Pertama, ada aktivitas konsumsi, kedua, ada aktivitas produksi, dan ketiga, ada aktivitas distribusi. Para pemirsa yang budiman, dalam ilmu ekonomi, ketiga aktivitas ini selalu bertujuan untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Sebagai contoh, aktivitas konsumsi yang dilakukan seorang individu hanya untuk memuaskan dirinya semata, atau kita sebut dengan istilah maximum satisfaction. Begitu pula dengan aktivitas produksi, seorang individu hanya mengejar keuntungan maksimum atau maksimum profit. Tetapi dalam Islam, ketiga aktivitas ekonomi ini haruslah bernilai manfaat, harus memiliki nilai maslahat. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ketika kita memiliki income, penghasilan untuk mengkonsumsi barang tertentu, sebaiknya ada sedikit yang kita berikan kepada masyarakat kita atau kepada orang-orang yang tidak mampu. Begitu juga ketika kita memproduksi, tidak semuanya barang yang kita produksi itu hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita sisihkan sebagian untuk orang-orang yang memerlukan. Nah, disitulah bagaimana Islam mengatur kegiatan ekonomi sehingga memiliki nilai maslahah atau nilai kebaikan bagi orang di sekitarnya. Tidak hanya mementingkan kepentingan individu semata, tetapi juga mementingkan kepentingan memberikan kesempatan kepada orang lain juga bisa merasakan atau menikmati harta ataupun manfaat yang dirasakan. Nah, para pemirsa yang budiman, hal ini menunjukkan Islam tidak melarang aktivitas muamalah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seorang individu untuk melakukan aktivitas perdagangan, ekonomi, keuangan, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim, tetapi ketika ada larangan yang terkait dengan aktivitas itu harus dihindari. Nah, larangan tersebut bisa dalam bentuk ketika transaksinya mengandung riba, ketika aktivitasnya mengandung maisir, dan juga ketika apa yang dilakukan mengandung gharar, maka harus segera dihentikan. Oleh sebab itu, ekonomi Islam selalu berupaya memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dengan tujuan untuk mendatangkan apa yang disebut dengan falah,
Falah berarti kebahagiaan di dunia dan nanti kebahagiaan di akhirat. Sehingga seorang muslim, seorang individu tersebut memiliki investasi tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat kelak. Sehingga menjadikan aktivitas ekonomi tersebut menjadi bernilai, bermanfaat, dan memiliki nilai tambah tidak hanya buat individu, tapi juga buat lingkungannya sendiri. Terima kasih para pemirsa Nusantara TV yang sudah menyimak kajian ini. Semoga ini bisa bermanfaat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.